taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bihi lisani wahdi bihi qalbi bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan majlis Ratib Al-Haddad, Ustaz Asyik, juga para sepuhan yang mungkin malam hari ini sebagian besar dari mereka tidak hadir. Kita doakan mudah-mudahan kita, para guru kita, kesepuhan kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan panjang umur, diberikan kekuatan istiqamah untuk membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan para jamaah Ratib Al-Haddad yang alhamdulillah malam hari ini kita bersyukur kepada Allah walaupun dalam cuaca dingin, ya cuaca ini luar biasa. Pagi menjelang siang itu panas, ya zuhur udah mulai turun hujan, ya, luar biasa. Alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah berikan kekuatan, kesempatan kepada kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi penyebab diampuninya dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Seperti biasa sebelum kita masuk ke kajian, kita kirimkan Al-Fatihah kepada segenap guru-guru kita yang masih ada atau tidak. Al-Fatihah ya ruhi aku ya sayyidina Muhammad bin Abdullah kabilah ya aku ya sayyidina Muhammad bin Arabi ya sayyidina Mila Risal Ustaz Habibullah bin Abdullah Asgaf Musulim Kurik bin Syekhina Mu'alina wa ila ruhi ilmu kitabah ma'alif kitabah al-awi Ahmad bin Hassan Sallallahu alaihi wa Mila ruhi ilmu Bagi Yashad Syekh Abdullah bin Arabi bin Muhammad al-Haddad ووصولهم وكل من عليه بشم برحمة المغفرة سيدنا إدعالهم وعافية أسرار من عليهم ومن أخوات يا أبي سيد أحمد محمد العربي ومن كيسن ولربي سيد محمد بيت أبي سيد محمد المتوفى ويا أبي أهل الأخوة من محمد كارم وهل أبي بن محمد الصلاة والبسر البقية إن الله يحفظهم من شر مباركه وفي أولادهم وأهل متلمذهم وحفظهم بخير وبالعافية على هذه النية نريد بنية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal narji' ila ma nahnu bi sadadihi. Qala al-walid bi syarhi wa dzakara al-imam hujjatul islam Sayyidina Syekh Abdullah bin Arabi al-Haddad Allah bi kitabihi Ithafis Sa'il sa'alta أكرمك الله بالفهم النوري عن معنى لا إله إلا الله فاعلم أن جميع العلوم دينية ووسائلها ترجع إلى معنى شرح هذه الكلمة الشريفة وشرح حقها الذي هو الأمر والنهي والوعد والوعيد وما يتبع ذلك وما كان شرحا لحقها كان شرحا لها الحكم التبعية. والقصد التعريف بأنه لا سبيل إلى الإحاطة بشرح علومها فضلا عن إرادته. Masyaallah hadirin, malam hari ini mungkin sudah episode terakhir ya,
episode terakhir dalam pembahasan zikir la ilaha illallah ya. Minggu kemarin itu sebenarnya udah episode terakhir ya, masih ulangan. Nah, ini mungkin reply-nya ya. Jadi apa yang telah kita ketahui daripada kalimat tersebut ya, kalimat la ilaha illallah, manfaatnya sangat banyak sekali ya, sangat luar biasa sekali. Nah, di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau berwasiat ya di dalam kitab beliau yang berjudul Tasbitul Fuad ya. Di Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mewasiatkan kepada kita, kata beliau, yusikum bila ilaha illallah kulla waqti. Kata Habib Abdullah, saya wasiatkan kepada kalian untuk berzikir la ilaha illallah kulla waqti, setiap waktu ya, setiap waktu, khususan indal humumi wasyawagil, terlebih lagi kata beliau ya, ketika adanya humum ini kesumpahan, lagi bete, lagi pusing ya, gitu. Pusing, lagi bete gitu ya. Jadi banyak pikir lah, wasyawagil, banyak kesibukan lagi, kesibukan. Kita berzikir la ilaha ya, karena ketika kita berzikir di tengah kesibukan, ini akan lebih besar lagi pahalanya gitu. Wadhiqil ma'isyah, dan ketika juga sempitnya ekonomi kita, kata Habib Abdullah, terlebih lagi ketika sempitnya ekonomi berbanyak zikir la ilaha illallah ya, setiap waktu bisa kita lakukan, setiap waktu bisa. Itu hanya saja memang kita ini hatinya selalu lalai dari Allah gitu ya. Kalau para wali Allah kan seperti Habib Abdullah bin Al-Haddad kemarin sudah diceritakan, salah satu biografi beliau, ketika beliau ngobrol dengan orang ya, berdiskusi bersama orang, ketika beliau giliran berbicara, beliau berbicara, tapi ketika beliau diam mendengarkan ucapan orang lain, tapi lisan beliau tidak lepas dari zikir. Sebenarnya bisa, cuma kitanya saja memang ya, jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita nggak ingat Allah. Betul ya? Betul. Semangatnya lupa. Nah, gitu. Itulah bedanya kita sama wali Allah itu seperti itu. Ya, kalau wali itu di luar sholat aja ingat, tambah lagi di dalam sholat. Nah, kalau kita ya di dalam sholat nggak ingat Allah, apalagi di luar sholat. Alhamdulillah ya, walaupun kita banyak lupanya, tapi ya adalah beberapa waktu yang kita gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun memang tidak setiap waktu ya. Fa innaha tuwassi'ur rizqa. Kenapa Habib Abdullah mewasiatkan memperbanyak zikir la ilaha illallah ketika sempitnya ekonomi? Kata beliau, fa innaha, karena zikir la ilaha illallah itu tuwassi'ur rizqa, bisa meluaskan, melapangkan rezeki. Ya. Jadi kata beliau, kalimat zikir la ilaha illallah ini ya bisa meluaskan rezeki. Ya, kalau masalah rezeki ya kita mencepat ya. Ya, cepat ya. Kalau lagi punya duit, ya pengen banyak duit, rezekinya luas, ya ekonominya luas gitu. Memperbanyak zikir la ilaha illallah. Ini makanya Habib Abdullah sangat mewasiatkan sekali kepada kita ya, zikir la ilaha illallah untuk dibaca setiap waktu. Ya, kalau kita mampu, tapi kalau nggak mampu ya seingatnya aja. Ya. Gitu. Kemudian
kita memasuki apa namanya zikir yang selanjutnya ya. Setelah la ilaha illallah itu kan zikir terakhir. Zikir itu udah terakhir. Nah kemudian disusul dengan apa namanya surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas. Apa sih faedah dari surat Al-Ikhlas? Nah, jadi nanti kita bahas ya satu persatu. Wa mimma warada fi suratil Ikhlas akhraja Muslimun wa ghairuhu min hadisi Abi Hurairah. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an wa fil bab an jama'atin minas sahabah. Jadi di antara keistimewaan surat Al-Ikhlas ini di dalam riwayat Imam Muslim ya, dalam kitab Sahih Muslim, kitab hadis Sahih Muslim, riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi Muhammad SAW bahwa surat Qul huwallahu ahad atau yang biasa kita sebut surat Al-Ikhlas ya, itu ta'dilu thulutsal Qur'an. Jadi bisa menyamai sepertiga Al-Quran. Jadi sekali baca itu sama seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Al-Quran ada berapa juz? 30. Kalau sepertiganya berarti 10 gimana sih ini hitung-hitungannya gak lulus SD-nya ya. Nilainya 14 ya. Jadi surat Al-Ikhlas ini bisa menyamai 10 juz ya sekali baca ya. Jadi enak banget jadi umatnya Nabi ini ya. Padahal luar biasa ya, baca Al-Quran ini berat, benar, berat banget ya. Bahkan kata Nabi, afdalul ibadati ummati qiraatul Quran. Ma fi makna hadis, paling afdalnya ibadah umatku itu ya setelah sholat ya, yaitu apa? Baca Al-Quran. Makanya berat. Yang afdal ini ya kita kerjakan berat. Tapi luar biasanya Nabi tahu bahwa generasi selanjutnya setelah beliau ini generasi ya takarannya tahu udah. Jadi nah ini pengen untung banyak, kerja sedikit. Nah itu generasi kita itu ya, kerjanya sedikit tapi pengen untung banyak ya, kerja sedikit gaji pengen gede gitu. Itu kita tuh ya. Nabi tahu gitu generasi selanjutnya itu seperti apa dari umat ya. Maka kata Nabi, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad ini sekali kita baca ya seperti itu kita membaca sepertiga Al-Quran. Apa? Seberapa sepertiga Al-Quran? Yaitu 10 juz. Kalau baca 3 kali sudah khatam. Jadi tiap malam alhamdulillah, tiap malam Senin ini ya Quran ini khatam Al-Quran. Besok tadarus baca Al-Ikhlas. Ya, jadi solusinya itu makanya pada saya enak banget jadi umatnya Nabi Muhammad luar biasa ya. Itu faedah yang pertama ya. Tapi jangan keenakan juga. Tapinya ya, jangan keenakan juga. Dapat ini dari Ustaz katanya Qul ini bisa menandingi seperti Al-Quran. Cukup 3 kali setiap hari baca Qul baca surat Al-Ikhlas udah khatam. Maka harus ada usaha juga kita benar-benar baca Al-Quran gitu, ya. Ini nggak enak aja udah apa namanya berpangku tangan aja sama surat Qul ini ya. Nah kemudian dalam riwayat akhrajat Tabrani fil Awsati min hadits Abdullah bin Syakhir man qara'a qul huwallahu ahad fi maradhihi alladhi yamutu fihi lam yuftan
fi qabrihi. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Abdullah bin Syakir. Kata beliau, kata Nabi, barang siapa yang membaca surat Qulhu ketika dia sakit, yang mana sakitnya tersebut menyebabkan dia meninggal, menyebabkan dia mati, ya, menjadi penyebab aja ya. Tapi hakikatnya kan mati itu Allah ya, yang mengatur ya melalui malaikat Israel. Nah, siapa yang baca surat Qulhu ketika sakit dan sakitnya tersebut yang menyebabkan dia mati, maka balasannya adalah lanjutkan di qabrihi, tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Kalau lagi sakit ingat ya, siapa tahu sakitnya itu menyebabkan kita ya tidak malaikat Israel gitu kan. Nah, banyak baca surat Al-Ikhlas, surat Qulhu. Supaya apa? Ketika memang kita ditakdirkan oleh Allah meninggal gara-gara penyakit tersebut, sakit tersebut, kita aman dari azab kubur. Ya, luar biasa. Itulah kita ini kerja sedikit, gaji gede. Gitu ya. Angkat apa tadi? Angkat gaji jenderal. Gaji jenderal. Itu kita itu ya. Sangat dimanjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa Aminah ya, bin Dotil Qabri ya, jadi dijaga juga oleh Allah dari apa? Dari himpitan kuburan. Jadi kalau kita masuk kuburan tuh ya, itu malaikat datang ya, tergantung kitanya juga sih amal ibadahnya gimana di dunia ya, amalnya seperti apa. Kalau orang-orang yang tukang maksiat itu ya gencet udah. Solusinya ya supaya tidak digencet sama kuburan gitu ya, waktu kita sakit ya banyak-banyak baca Qulhu. Siapa tahu itu penyakit yang menyebabkan kita meninggal ya. Tidak cukup di situ, bahkan kata Nabi wa hamalatul malaikatu yaumil qiyamah bi akifaha ya hatta tujizahus sirat ilal jannah. Kata Nabi, selain dia aman di alam barzah, di kubur, dia nanti di hari kiamat bakal dibawa oleh malaikat, digotong sama malaikat ya, melewati jembatan Sirat sampai masuk ke surga. Berat. Mungkin langsung kita aja dulu. nggak digotong, mungkin langsung dilempar kalau digelindingin ya. Luar biasa ya. Jadi surat Al-Ikhlas ini sangat luar biasa sekali ya, sangat luar biasa. Jadi kalau kita sakit, nah ingat, takutnya sakit itu yang menyebabkan kita mati. Maka ketika sakit banyak-banyak baca Qulhu ya, supaya tadi aman dari siksa kubur, aman dari himpit kubur ya, digenjat sama kuburan sampai kita digotong sama malaikat ya, melewati Siratal Mustaqim tersebut sampai masuk ke surga ya. Sangat luar biasa. Ini jam berapa ini? Jam 10 pas ya, jam 10 pas ya. Mungkin satu lagi hadis ya, biar nambah motivasi buat kita ya, supaya kita gak lepas dari surat Al-Ikhlas ini. Wa akhrajat Tabrani min hadisi Ibni Dailami man qara'a qulhuwallahu ahad fi shalah aw ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar. Kata Nabi,
Ya, barang siapa yang membaca surat Qul Huwallahu Ahad atau Ikhlas di dalam sholat ataupun di luar sholat, maka balasannya apa kata Nabi? Kataballahu lahu bara'atan minan nar. Kata Allah, Allah akan catatkan bagi dia ya sebab membaca surat Qul itu baik dalam sholat atau di luar sholat, bara'atan minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah, ini ya. Jadi baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Gitu. Kita baca ya supaya dapat tadi dapat apa? Dapat pembebasan dari api neraka. Amalnya mudah, pahalanya luar biasa. Cuma ya itulah, kita bisa nggak istiqomah, itu saja ya. Enteng, nggak usah diterima enteng. Kalau kita mengentengkan, menggampangkan, kadang kita nggak bisa istiqomah ya. Banyak kan kita seperti itu, gampang itu mau kudu doang, gampang ya. Jangan kan saya, anak saya juga bisa, cucu saya juga bisa gitu kan. Ya, yang mengentengkan itu menggampangkan ya, begitu akhirnya nggak bisa istiqomah ya. Jadi yang terpenting kita istiqomah ya. Jadi nggak ada yang sia-sia kita hadir di sini. Kalau ibarat panen pahala udah. Kalau kita diperlihatkan nih pahala atau balasan, orang hadir majlis ilmu, majlis zikir pada berebut, mau sepihan, mau sepi, yakin itu pedagang kaki 5 atau kaki 6 itu kan? Kaki 8, kaki gajah. Pasar kaget, pasar malam sepi ya. Nah, kalau pahala daripada majlis ilmu, majlis zikir diperlihatkan oleh Allah kan? Nggak ada yang apa namanya sibuk dengan dunia, nggak ada, pasti berebut ya. Sibuk nganterin sayur. Kucing aja tahu nih. Hadir terus. Tapi ada waktunya sih ya. Mungkin malam ini cukup ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ya, bisa tetap istiqomah gitu ya. Amin. Motivasi kita bahwa apa yang kita lakukan ini bukan hal yang sia-sia, tapi di balik semua ini sangat banyak sekali pahala dan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semua. Amin. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tausiah yang telah disampaikan oleh